ما الشكر؟ كلمة الشكر ماذا تعني؟ كثيرون هم الذين يتصورون أن كلمة الشكر عبارة عن يعني شيء تقليدي يمارسه الإنسان من خلال كلمتين عند اللقاء وفي المناسبات العابرة. يعني فإذا سأل الإنسان صاحبه كيف حالك قال بنشكر الله بيكون شكر. نعم، يعني يتصورون أن معنى الشكر أن ينطق الإنسان بكلمات تقليدية، الحمد لله، شكر لله. نعم، إذن يكون قد شكر الله عز وجل. هذا تصور خاطئ وخطير جدا، هذا ليس شكرا. الباري عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور. لو كان هذا شكرا لكان الشاكرون كثر. حتى الملحد مرات يقول إيه، بينسى حاله الملحد، بيقول نشكر الله. نعم، بيسأله كيف حالك؟ بيقول له الحمد لله. نعم، نشكر الله. بيكون وعفان شو عم يحكي يعني. هذا ليس شكرا. إذن ما معنى الشكر في المصطلح القرآني عندما نجد هذه الكلمة تتكرر في بيان الله عز وجل؟ الشكر كما قال الجنيد، روى الجنيد يقول كان عمري، كنت طفلا وكنت ألعب، فقال للشيخ السري السقطي، قال لي ما الشكر؟ كان شيخه وكان يحاوره، فقال أن لا يعصى بنعمة الله. الشكر أن لا يعصى بنعمة الله، هذا معنى الشكر. إذن شكر النعمة عبارة عن أن تستغل النعم التي أسداها الله عز وجل إليك فيما يرضيه. إن أنت فعلت ذلك فأنت شاكر، حتى ولو لم تقل بلسانك نشكر الله والحمد لله والشكر لله. نعم، الشكر سلوك وليس الشكر دعوة. كلمة نشكر الله دعوة، يا بتكون كاذب أو بتكون صادق. ما الذي ينبئ عن أنك كاذب أو صادق؟ سلوكك. نعم، فإن أنت جندت النعم التي يسديها الله عز وجل إليك لما يرضيه فأنت إذن شاكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang apa yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Bud'i dengan Biterjematil Indonesia. Beliau akan menjelaskan bahasa Arabnya, saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesianya agar supaya gampang dipahami. Jadi begini teman-teman, beliau di video tersebut menerangkan kepada kita, sebentar, ini kurang pas, sip, menerangkan kepada kita bahwasanya syukur itu tidak cukup hanya sekedar ucapan. Semisal ketika orang mendapatkan nikmat yang enak lah, nikmat yang wow gitu, dia hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, itu sebenarnya kurang cukup menurut beliau. Syukur itu tidak hanya berbicara tentang bil lisan, tidak hanya dengan pengakuan, karena syukur itu adalah tindakan, bukan pengakuan. Bisa jadi orang mengaku seperti ini padahal di dalamnya adalah tidak sesuai dengan secara zahirnya, atau bisa gampang bahasanya adalah munafik gitu. Naudzubillah. Makanya orang ketika mendapatkan sesuatu yang baik, nikmat yang enak, lalu dia hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka itu tidak cukup. Karena semua orang bisa sih. Orang jahat bisa, orang fasik bisa, orang kaya, konglomerat bisa, orang miskin bisa, semua bisa. Kalau hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah bil lisan. Tapi menurut beliau, syukur nikmat itu apa sebenarnya? Maka beliau menjawab, syukur nikmat itu adalah melakukan kebaikan
atau menjauhkan maksiat terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Semisal kita kesehariannya bisa melihat. Melihat ini merupakan suatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dengan nikmat yang diberikan kepada kita, maka jangan kamu gunakan mata ini digunakan atau dialokasikan terhadap hal-hal yang bermaksiat. Nah, makanya sampai-sampai beliau mengatakan begini, orang meskipun tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan lafaz alhamdulillah di lisannya, tapi dia selalu menggunakan nikmat-nikmat Allah terhadap hal-hal yang positif, terhadap hal-hal yang terhindar dari jauh maksiat, maka tentu dia masih masuk kategori nikmat atau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Beda halnya dengan orang-orang yang ketika banyak dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah sampai 1000 kali, bahkan 1 juta kali pun sehari dia mengucapkan syukur alhamdulillah. Tapi nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, semisal nikmat mata, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat gerakan tubuh, dia dialokasikan untuk hal-hal yang maksiat, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang bersyukur. Maka dobitnya adalah bersyukur itu tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita terhadap hal-hal yang berbau maksiat. Itu adalah dobit syukur menurut beliau. Saya teringat dengan dawuh guru saya, Kiai Mutawakil, semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, ketika mingguan. Jadi di Genggong itu ada majelis taklim al-hadi, majelis umum yang sudah berdiri sejak zamannya Ki Hasan Sepuh, pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Nah, itu kan di waktu hari Minggu kalau nggak salah. Saya sempat hadir waktu itu. Beliau menerangkan kepada masyarakat, saya pun mendengarkannya. Syukur itu ada 3 macam. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil qalbi, dan yang terakhir adalah syukur bil jawari. Nah, apa itu syukur bil lisan? Syukur bil lisan adalah orang mengucapkan kalimat syukur dengan lisannya, alhamdulillah, maka itu disebut dengan syukur bil lisan. Yang kedua adalah syukur bil qalbi. Tidak hanya dia sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisannya, tapi harus disertai ada keretakan hati di dalamnya, bahwa dia sangat bersyukur atau sangat menikmati, sangat mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Itu yang namanya syukur bil qalbi. Yang ketiga adalah syukur bil jawari. Kita tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah ketika nikmat diberikan kepada kita. Kita tidak hanya sekedar dalam hati ada pengakuan rasa syukur kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita juga harus melakukan syukur bil jawari. Apa itu syukur bil jawari? Syukur bil jawari itu adalah takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka maksud dari perkataan Syekh Al-Buti, memang benar, minimal dobit orang itu syukur adalah tidak menggunakan nikmat Allah terhadap hal-hal yang berbau maksiat. Maka itu yang dinamakan syukur, sekalipun orang itu tidak mengucapkan lafaz syukur dalam lisannya. Maka kesimpulannya kita tidak cukup hanya sekedar bersyukur menggunakan lisan, tapi harus disertai dengan pengakuan dalam hati, dan juga mengalokasikan atau menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita terhadap hal-hal yang berbau positif atau hal-hal yang membawakan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan beribadah dan lain semacamnya. Karena asyukra menurut kama qalahu Syekh Al-Buti, asyukru huwa suluk la bil mantiqi binutki. Syukur itu bukan bukan pengakuan saja, tapi harus ada tindakan. Nah, tindakannya apa? Yaitu asyukur bil
biljawari. Nah, sekian ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.